Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi yang kedua kelas 9 semester 1 adalah persamaan kuadrat. Apa saja yang akan dipelajari pada materi persamaan kuadrat? Yang pertama, pengertian persamaan kuadrat. Yang kedua, bentuk umum persamaan kuadrat. Yang ketiga, menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Yang keempat, menyusun persamaan kuadrat. Oke, yang pertama adalah pengertian persamaan kuadrat. Perhatikan contoh berikut. Sebuah dinding berbentuk persegi panjang jika panjangnya 5 meter lebih dari lebarnya dan luasnya adalah 300 meter persegi, maka dapat dibuat persamaan. Oke, perhatikan gambar berikut ini. Ini misalnya dindingnya bentuknya persegi panjang. Di situ keterangannya panjangnya 5 meter lebih dari lebarnya. Seandainya lebarnya, ini lebarnya, ini panjangnya. Lebarnya kita misalkan dengan X, berarti panjangnya adalah X. Karena dia lebih dari lebarnya berarti tambah berapa lebihnya? Lebihnya 5, berarti ditambah 5. Oke, sehingga luas dinding sama dengan rumusnya panjang kali lebar. Nah, panjangnya adalah X plus 5. Lebarnya adalah X. Berarti tinggal dikalikan. X-nya dikali dengan X. X-nya dikali dengan 5, sehingga luas dinding X dikali X adalah X kuadrat. X dikali 5, 5X sama dengan 300, atau dapat ditulis X kuadrat plus 5X. Ini 300-nya pindah ruas jadi min 300 sama dengan 0. Nah, persamaan inilah yang disebut persamaan kuadrat. Ada tanda sama dengannya, ada variabel kuadratnya. Yang kedua, bentuk umum persamaan kuadrat dari variabel X. Bentuk umumnya adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dengan A tidak sama dengan 0. Apa sih A itu? A itu koefisien X kuadrat. Artinya ini angka di depan X kuadrat itu A. B itu apa? B itu angka di depannya X atau koefisien X. C itu apa? C itu konstanta. Jadi dia tidak ada variabelnya, hanya berupa angka saja. Perhatikan bentuk persamaan kuadrat berikut. 2x kuadrat min 6x plus 5 sama dengan 0. Depannya x kuadrat itu berapa? 2. Berarti x kuadrat koefisiennya adalah A, artinya A-nya sama dengan 2. Koefisiennya X atau depannya X itu berapa angkanya? Berarti B. B-nya itu adalah min 6. Kemudian C yang enggak ada variabelnya. C-nya adalah 5. Artinya ini bentuk persamaan kuadratnya ada A-nya, ada B-nya, ada C-nya. A-nya 2, B-nya min 6, C-nya 5. Nah, bentuk persamaan kuadrat ini disebut persamaan kuadrat asli atau lengkap. Ada bentuk yang lain? Ada. Perhatikan ini. X kuadrat min 4 sama dengan 0. Koefisiennya X kuadrat berarti angka depannya X kuadrat berapa nih? Kok tidak ada, tidak tertulis, artinya berapa? Artinya 1. Berarti A-nya sama dengan 1. B-nya, B itu apa? B itu angka depan X. Kok nggak ada variabel X-nya? Artinya B-nya sama dengan 0. Konstantanya berapa atau C-nya? C-nya adalah min 4. Artinya di sini hanya ada A dan C, B-nya 0. Nah, persamaan kuadrat seperti ini
disebut persamaan kuadrat murni. Ada bentuk yang lain? Ada. X kuadrat min 9x sama dengan 0. X kuadrat, angka depannya berapa? 1, berarti A-nya sama dengan 1. Depannya X atau koefisien X adalah min 9, artinya B-nya sama dengan min 9. Ada konstantanya? Oh, tidak ada, berarti konstantanya 0. Kalau bentuk persamaannya hanya terdiri dari A dan B saja, maka persamaan tersebut disebut persamaan kuadrat tak lengkap. Oke, jadi ada persamaan kuadrat asli terdiri dari A, B, C-nya lengkap, ada persamaan kuadrat murni hanya ada A dan C, dan persamaan kuadrat tak lengkap hanya ada A dan B, C-nya 0. Oke. Yang ketiga, menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, menentukan akar-akar persamaan kuadrat ini ada beberapa cara. Oke. Perhatikan dulu. X kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0. Coba kamu ganti X-nya, karena akar-akar, apa sih itu akar-akar persamaan kuadrat gitu ya, biar tahu dulu. Coba kamu ganti X-nya dengan 2 dan 3. Oke, kalau diganti X-nya dengan 2 dulu, yang pertama, berarti ini X-nya X kuadrat berarti menjadi 2 kuadrat karena X-nya diganti dengan 2. Min 5X berarti X-nya diganti dengan 2. Berarti min 5 dikali 2 plus 6. Apakah hasilnya sama dengan 0? Kita coba. 2 kuadrat berarti 2 kali 2, 4. Min 5 dikali dengan 2 berarti min 10 plus 6. Sehingga biar gampang 4 min 10 kan kamu agak bingung. Biar gampang ini dulu aja nih. 4 ditambah 6 berapa? 10. 10 baru kamu kurangi dengan ini 10. Jadi berapa? Jadinya 0. 10 dikurang 10 0 kan? Oh, ternyata benar hasilnya 0. Cocok dengan ini. Cocok dengan ini. Kalau X-nya diganti dengan 2. Sekarang X-nya diganti dengan 3. Jadinya apa? Berarti 3-nya. X-nya diganti dengan 3, X kuadrat jadi 3 kuadrat. Min 5X berarti jadi min 5 dikali 3 plus 6. Apakah hasilnya sama dengan 0? 3 kuadrat 9. Min 5 dikali 3 min 15 plus 6. Nah ini 9 ditambah 6 berapa? 15. 15 dikurang 15. 15 dikurang 15 berapa? 0. Cocok juga. Ternyata kalau X-nya diganti dengan 2 atau X-nya diganti dengan 3, ternyata hasilnya menunjukkan benar, dua-duanya cocok. Berarti X sama dengan 2 atau X sama dengan 3 inilah yang merupakan akar-akar persamaan kuadrat. Sehingga dapat disimpulkan, jadi akar-akar atau penyelesaian persamaan kuadrat itu adalah nilai pengganti X atau nilai pengganti variabel, karena variabelnya tidak selamanya X, bisa saja dari A sampai Z, yang menyebabkan pernyataan menjadi benar atau cocok hasilnya. Itulah akar-akar atau penyelesaian persamaan kuadrat. Oke, untuk menentukan akar-akar atau penyelesaian persamaan kuadrat memiliki beberapa cara. Cara yang pertama adalah memfaktorkan, yaitu merubah bentuk suku. Apa sih bentuk suku? Berarti bentuknya masih penjumlahan pengurangan menjadi bentuk perkalian atau faktor. Memfaktorkan ada beberapa cara, ada tergantung bentuk persamaan kuadratnya. Perhatikan yang pertama, bentuk selisih 2 kuadrat. Apa sih artinya selisih? Selisih itu artinya tandanya min. 2 ini artinya 2 suku. 2 suku.
kuadrat ini selisih tandanya min, 2 ini artinya 2 suku, kuadrat ini artinya dua-duanya kuadrat bentuknya. Ini tandanya min, ada 2 suku, ini suku yang pertama, ini suku yang kedua, tandanya min ya. Jadi x kuadrat min y kuadrat ini adalah bentuk selisih 2 kuadrat. Perhatikan contoh ini. X min 5 dikali X plus 5. Lihat, bilangan pokoknya sama. Kalau bilangan pokoknya sama, dikalikan, cara mengalikannya bagaimana? Cara mengalikannya gampang. X-nya tinggal kamu kalikan dengan X berapa? X kuadrat. Min dikali dengan plus min. 5 dikali 5, 5 kuadrat. Atau 5 kuadrat itu berapa? 25 ya. Berarti ini X kuadrat min 25. Nah, ini nih berarti selisih tandanya min terdiri dari 2 suku, dua-duanya kuadrat. Nah, X kuadrat min 25 ini namanya bentuk selisih 2 kuadrat. Contoh yang lain. X plus 9 dikali X min 9, ini bentuk faktornya. Bentuk sukunya berarti sama, karena bilangan pokoknya sama. X dikali X adalah X kuadrat plus dikali min 9 dikali 9 kuadrat atau 81. Berarti ini X kuadrat min 81. Berarti ini juga merupakan bentuk selisih 2 kuadrat. Artinya faktor dari X kuadrat min Y kuadrat ternyata kalau difaktorkan, kamu lihat contoh di atas, ternyata yang satu tandanya plus, yang satu tandanya min. Berarti ini tandanya yang satu plus, yang satu kalau ini udah ditulis plus berarti ini min. Boleh nggak ditulis min dulu baru yang ini plus? Boleh. Pokoknya dari 2 kurung ini yang satu tandanya plus, yang satu tandanya min. Tinggal dimasukkan bilangan kuadratnya. X kuadrat artinya X kali X, berarti ini X, ini X. Y kuadrat berarti Y kali Y. Ini faktor dari selisih 2 kuadrat. Jadi kalau ada bentuk persamaan kuadrat, bentuknya selisih 2 kuadrat, difaktorkannya buat 2 kurung, yang satu tandanya plus, yang satu tandanya min, tinggal dimasukkan bilangan kuadratnya. Oke, biar lebih jelas kita lihat contoh berikut. Tentukan akar-akar persamaan dari X kuadrat min 144 sama dengan 0. Kita cek dulu apakah ini memenuhi selisih 2 kuadrat. X-nya sudah kuadrat, tandanya sudah min, artinya dia selisih, ada 2 suku. Nah, yang belum ketahuan 144 itu bentuk kuadrat bukan? Berapa kuadrat hasilnya 144? Ternyata 12. Makanya kamu harus hafal bilangan kuadrat. Berarti ini kalau diubah nih, X kuadrat min 144 itu 12 kuadrat sama dengan 0. Artinya dia memenuhi selisih tandanya min, ada 2 suku, keduanya kuadrat. Maka ini bisa difaktorkan menggunakan selisih 2 kuadrat. Bagaimana caranya? Kita jawab. Tadi caranya memfaktorkannya buat 2 kurung, artinya ini dikali, yang satu tandanya plus, yang satu tandanya min. Kalau selisih 2 kuadrat kuncinya itu, yang satu tandanya plus, yang satu tandanya min. Tinggal dilihat X kuadrat, berarti ini X dikali X. 12 kuadrat berarti 12 dikali 12. Sehingga diperoleh X plus 12 sama dengan 0 atau X min 12 sama dengan 0. Sehingga diperoleh X yang pertama ini plus 12 pindah ruas jadi apa? Jadi min 12.
Yang kedua, X min 12. Min 12 pindah ruas jadi apa? Jadi 12. Sehingga akar-akarnya adalah dari persamaan X kuadrat min 144 sama dengan 0. Akar-akar persamaannya adalah X sama dengan min 12 atau X sama dengan 12. Itu akar-akar. Ya, jadi nilai X-nya ketahuan. Berapa sih nilai X-nya? Oh, nilai X-nya ternyata yang satunya min 12, yang satunya 12. Biar lebih jelas, contoh yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian. Kalau yang ditanya himpunan penyelesaian, caranya sama nggak dengan menentukan akar-akarnya? Yang ditanya himpunan penyelesaian, sama. Akar-akar itu atau penyelesaian. Cuma nanti hasil akhirnya menggunakan tanda kurung kurawal. Caranya sama. Dari persamaan kita cek dulu apakah 16 itu bentuknya kuadrat. Berapa kuadrat hasilnya 16? Ternyata 4 kuadrat. A-nya sudah kuadrat. Min selisih 400 berapa kuadrat? 20 kuadrat. Apakah ini memenuhi selisih 2 kuadrat? Selisih tandanya min terdiri dari 2 suku, ternyata semuanya kuadrat, berarti memenuhi. Maka bisa difaktorkan. Selisih 2 kuadrat kuncinya apa tadi? Buat 2 kurung, yang satu tandanya plus, yang satu tandanya min. Tinggal dimasukkan bilangan kuadratnya. 4 sama A. Kuadratnya nggak usah ditulis lagi. Jadinya ini 4A. 20. Ini 4 kuadrat A kuadrat berarti kan 4A dikali 4A. 20 kuadrat artinya 20 kali 20. Sehingga diperoleh 4A plus 20 sama dengan 0 atau 4A min 20 sama dengan 0. Sehingga diperoleh, ini pindah ruas dulu, berarti 4A sama dengan plus 20 pindah jadi apa? Min 20 sama dengan atau 4A sama dengan 20. Karena min 20 pindah ruas jadi 20 ya. Sehingga diperoleh A-nya, ini bukan X ya, A, karena variabelnya A. A-nya berarti perkalian, pindah jadi apa nih? 4A, 4 kali A, 4 pindah jadi pembagian, berarti ini min 20 dibagi 4 atau A yang kedua berarti ini 20 dibagi 4, sehingga A yang pertama adalah min 20 dibagi 4, min 5. Terus min 20, A yang kedua bukan min ya, 20 dibagi 4 berapa? 5. Sehingga himpunan penyelesaiannya atau disingkat HP sama dengan, ini pakai tanda kurung kurawal, yang ditulis yang min dulu, berarti min 5, dan 5. Nah, bedanya ini, kalau yang ditanya himpunan penyelesaian, jawabannya pakai tanda kurung kurawal. Tapi caranya sama langkah-langkahnya. Jelas ya? Contoh berikutnya. Materi berikutnya. Bentuk AX kuadrat plus BX sama dengan 0 atau pemfaktoran dengan hukum distributif. Caranya tidak sama dengan selisih 2 kuadrat. Tentukan FPB dari 2 suku tersebut. Yang kedua, faktorkan dengan cara masing-masing suku dibagi oleh FPB tersebut. Lihat contohnya. Tentukan akar-akar penyelesaian dari persamaan berikut. Kita cek dulu. Selisih iya, 2 suku juga iya, terdiri dari dua suku.
Tapi apakah kuadrat 3 itu berapa kuadrat? 3 itu nggak ada bilangan kuadratnya. Maka ini tidak memenuhi syarat selisih 2 kuadrat. Berarti tidak bisa diselesaikan menggunakan pemfaktoran selisih 2 kuadrat. Artinya ini bisa diselesaikan menggunakan pemfaktoran dengan hukum distributif. Bagaimana caranya? Tentukan FPB dari dua suku tersebut. Berarti FPB dari 3 dan 7 ada nggak FPB-nya? Oh, tidak ada. Berarti kalau nggak ada langsung ke hurufnya X kuadrat sama X. FPB-nya, FPB itu adalah yang pangkatnya terkecil. Berarti X kuadrat sama X yang pangkatnya kecil yang mana? Yang X. Berarti FPB-nya adalah X. Nah, kemudian langkah yang kedua, faktorkan dengan cara masing-masing suku dibagi. Ini masing-masing suku dibagi FPB tersebut, berarti 3X kuadrat dibagi dengan X. Nih coret-coretan di sini boleh. 3X kuadrat dibagi dengan X sama dengan berapa? Ini X kuadrat artinya X kali X kan ya? Atau kalau dibagi itu pangkatnya tinggal dikurang, berarti 2 dikurang 1 berapa? 1, berarti ini dicoret. Ini dicoret, tinggal apa? Tinggal 3X, masukkan ke sini. Nah, terus min 7X, suku yang kedua, dibagi dengan FPB-nya apa? FPB-nya adalah X. Nah, X dibagi X tinggal dicoret, berarti tinggal min 7, masukkan ke sini. Sehingga X-nya sama dengan 0 atau 3X min 7 sama dengan 0. Sehingga diperoleh X1-nya adalah 0. X2-nya berarti min 7 pindah jadi apa? Ini atau tulis dulu gini. 3X min 7 pindah jadi plus kan ya? Jadi 7, sehingga diperoleh X yang kedua adalah 7. 3-nya pindah ruas jadi pembagian, perkalian pindah jadi pembagian. Nah, 7/3. Sorry, ini bukan 2, 7/3. Berarti akar-akarnya adalah X sama dengan 0 atau X sama dengan 7/3. Jelas ya? Contoh yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 15P kuadrat plus 24P sama dengan 0. Kalau kita cek apakah dia selisih, sudah tidak memenuhi syarat selisih, pasti pakai hukum distributif. Tentukan FPB dari masing-masing sukunya. Angkanya dulu, 15 sama 24, FPB-nya berapa? Menentukan FPB. Pakai tabel aja. Ini KPK, ini FPB. 15 sama 24 dibagi berapa? Dibagi 3. Karena dibagi 2 nggak bisa. Dibagi 3, 15 bagi 3 berapa? 5. 24 dibagi 3, 8. Karena masing-masing bisa dibagi 3, maka 3 itu merupakan FPB. Dibagi berapa lagi? Dibagi 5. 5 bagi 5, 1. 8 nggak bisa dibagi 5. Karena ini dua-duanya sudah tidak bisa dibagi dengan angka yang sama, maka FPB-nya adalah 3. Sekarang hurufnya P kuadrat sama P, FPB-nya berapa? Pangkat yang terkecil, berarti FPB-nya adalah P. Oke, untuk ngisi ini masing-masing suku dibagi sama FPB tersebut. Berarti yang pertama 15P kuadrat dibagi 3P. 15 bagi 3 berapa? 5. P kuadrat dibagi P, P. Tulis di sini. 5P. Kemudian 24P dibagi 3P. 24 dibagi 3 itu berapa? 8. P-nya habis. Berarti ini 8. Sehingga diperoleh
3P sama dengan 0 atau 5P plus 8 sama dengan 0. Berarti ini P sama dengan 0 dibagi 3. 0 bagi 3 berapa? 0. Yang ini 5P, 8-nya pindah ruas jadi min 8, sehingga P-nya diperoleh min 8, 5-nya pindah jadi pembagian. Karena yang ditanya adalah himpunan penyelesaian, berarti ini P1-nya 0, P2-nya min 8/5. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah yang ditulis yang min dulu, min 8/5, 0. Jelas ya? Semoga kalian paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.